Selamat datang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai penyusunan teknik notasi ilmiah. Materi yang pertama adalah tentang kutipan. Proses mengutip seringkali kita lakukan apabila kita menulis karya ilmiah, entah itu skripsi, makalah ilmiah, ataupun artikel ilmiah. Proses mengutip adalah apabila kita menyalin pernyataan atau teori dari sumber referensi, kemudian dipindahkan ke dalam karya ilmiah kita. Proses mengutip ini terdiri atas dua, ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Yang dimaksud dengan kutipan langsung adalah apabila pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Artinya, ketika seorang penulis karya ilmiah mengambil teori dari sebuah buku ataupun dari sebuah referensi, menyalin utuh teori tersebut ke dalam karya tulisnya, maka itu disebut sebagai kutipan langsung. Sementara kutipan tidak langsung adalah ketika membuat tulisan yang berasal dari ide orang lain, lalu diolah atau ditulis sendiri dengan bahasa sendiri. Misalnya, seorang penulis karya ilmiah membaca sebuah teori dari buku dari halaman 1 hingga halaman 5. Penulis tersebut menganggap bahwa teori ini sangat penting untuk dipindahkan ke dalam karya tulisnya. Tentu tidak semua teori yang bisa dipindahkan ke dalam karya tulisnya. Sehingga penulis tersebut mengolah sendiri, kemudian menyusun teori tersebut dengan bahasanya sendiri, tanpa mengurangi esensi dari teori tersebut. Maka itu disebut dengan kutipan tidak langsung. Baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung terdiri atas dua bagian, yaitu panjang dan pendek. Kutipan langsung pendek adalah apabila teori atau pernyataan dipindahkan ke dalam karya tulis, kemudian jumlahnya hanya 3 baris atau kurang dari 3 baris, maka itu disebut dengan kutipan langsung pendek. Ditandai dengan tanda petik, kemudian dia berada di dalam paragraf. Kutipan langsung panjang ataupun kutipan tidak langsung panjang adalah apabila teori tersebut dipindahkan ke dalam karya tulis seorang penulis, lebih dari 3 baris, maka disebut dengan kutipan langsung panjang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contohnya. Silakan Anda perhatikan bagian yang diberikan tanda petik. Bagian yang berada di dalam tanda petik adalah kutipan yang dikutip dari Hawkins. Ini disebut dengan kutipan langsung pendek karena ketika dipindahkan ke dalam karya tulis hanya terdiri dari 3 baris saja. Maka penandanya adalah dia bergabung dengan paragraf kemudian diberikan tanda petik. Apa bedanya dengan kutipan langsung panjang atau kutipan tidak langsung panjang? Ini adalah contoh kutipan langsung panjang. Kutipan ini ketika dipindahkan ke dalam karya tulis lebih dari 3 baris, maka tidak perlu ditandai dengan tanda petik. Baik kutipan langsung atau kutipan langsung panjang ataupun kutipan langsung pendek harus dituliskan sumber referensinya untuk menghindari plagiat. Ada banyak cara dalam menulis sumber kutipan. Ada catatan tubuh, ada catatan kaki, dan ada daftar pustaka. Namun, Universitas Bina Nusantara pada saat ini hanya menggunakan sumber kutipan catatan tubuh dan daftar pustaka. Berikut penjelasannya. Catatan tubuh merupakan cara penulisan sumber kutipan di dalam paragraf atau bagian yang dikutip. Artinya sumber referensi berada di samping atau setelah teori yang dikutip. Perhatikan ketiga contoh berikut. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, dalam kurung Caire, 2007.212. Kemudian tutup kurung. Ini disebut dengan catatan tubuh, karena teori berada di samping sumber referensi. Komponen yang harus ada di dalam catatan tubuh adalah yang pertama adalah nama belakang pengarang. Nama aslinya adalah Abdul Khair, tapi yang dituliskan hanya nama belakangnya saja yaitu Khair. 2007 adalah tahun terbit buku yang dikutip, titik 212 adalah halaman buku yang dikutip. Teori yang pertama disebut dengan teori sumber referensi primer. Mengapa disebut dengan sumber referensi primer? Karena teori bahasa dikemukakan oleh Khair dan langsung ditemukan dalam buku Khair itu sendiri. Begitu juga dengan nomor 2. Menurut Khair, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer dalam kurung 2007.212. Ini adalah teknik penulisan yang kedua. Contoh yang kedua ini juga disebut dengan sumber referensi primer. Karena teori bahasa dikemukakan oleh Khair juga ditemukan dalam buku Khair itu sendiri. Berbeda dengan contoh yang ketiga. Menurut Khair, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer dalam kurung Aziz, 2007.212. Contoh yang ketiga disebut dengan penulisan sumber referensi sekunder.
Karena teori bahasa dikemukakan oleh Caire, tetapi ditemukan dalam buku orang lain, yaitu buku Aziz, yang diterbitkan tahun 2007, yang ditemukan pada halaman 12. Silakan perhatikan kembali perbedaan cara pengutipan sumber referensi primer dan sumber referensi sekunder. Pengutipan selanjutnya adalah catatan kaki, namun tidak dijelaskan pada kesempatan kali ini karena tidak digunakan di Konvensi Naskah Universitas Bina Nusantara. Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut dengan menanyakan kepada dosen ataupun mencari referensi tentang penulisan catatan kaki. Sumber kutipan yang terakhir disebut dengan daftar pustaka. Penulisan sumber daftar pustaka sangat banyak. Seorang penulis karya ilmiah bisa mengambil daftar pustaka dari buku, surat kabar, majalah, jurnal, skripsi, artikel, ataupun jurnal dari internet. Berikut ini adalah paparan beberapa contoh penulisan sumber daftar pustaka. Yang pertama adalah dari buku. Hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun daftar pustaka dari buku adalah bahwa nama pengarang dibalik. Nama akhir pengarang berada di depan, kemudian dilanjutkan dengan nama sesudahnya. Nasution Andi adalah nama pengarangnya. Sesungguhnya namanya adalah Andi Nasution. Kemudian tahun terbit buku, judul buku ditulis dalam cetak miring, kota terbit buku, kemudian titik 2 penerbit. Berbeda dengan penulisan sumber daftar pustaka dari surat kabar dan majalah. Salim, Emil adalah nama penulis di surat kabar. 9 Februari 2007 adalah tanggal terbitnya surat kabar. Kemudian Forest Sustainability Management, ini adalah judul artikelnya. Sesungguhnya judul artikel tidak diberikan cetak miring kecuali judul artikel tersebut dalam bahasa Inggris. Judul artikel hanya diberikan tanda petik 2. Jakarta Post adalah nama surat kabarnya, dicetak miring, kemudian cantumkan halaman surat kabar yang dikutip. Sumber referensi ketiga bisa berasal dari jurnal. Penulisan daftar pustaka dari jurnal ini cukup kompleks, yaitu ada nama pengarang, tanggal dan tahun terbit jurnal, judul artikel jurnal berada dalam tanda petik, nama jurnal, volume jurnal, nomor jurnal, dan halaman jurnal yang dikutip. Sumber referensi selanjutnya adalah skripsi ataupun tesis dan disertasi. Penulisan sumber referensi dari skripsi hampir sama dengan buku, akan tetapi perlu dituliskan apakah sumber referensi ini dari skripsi, dari tesis, ataupun disertasi. Nah, jika likit adalah nama pengarang, tahun terbit skripsi, judul skripsi, kota terbit skripsi, dan universitas yang menerbitkan. Yang terakhir, sumber daftar pustaka bisa berasal dari artikel ataupun jurnal dari internet. Yang perlu dituliskan adalah, yang pertama nama pengarang tetap dibalik, tahun ataupun tanggal seorang penulis mengunggah tulisannya, kemudian menulis fiksi adalah judul artikelnya, jangan lupa tuliskan lamannya. 12 September 2016 adalah tanggal dan tahun penulis mengunduh atau mengutip teori tersebut dan disertai dengan pukul berapa penulis tersebut mengunduh artikel tersebut dan memindahkannya ke dalam karya tulis. Untuk pemahaman daftar pustaka yang lainnya, mahasiswa dapat membaca dari buku ataupun menanyakan kepada dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Demikian penjelasan mengenai penyusunan teknik notasi ilmiah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.